Hai semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan membahas salah satu film drama independen Amerika Serikat yang berjudul Camp X-Ray yang dirilis pada bulan Januari tahun 2014. Disutradarai oleh Peter Sattler serta dibintangi oleh Kristen Stewart dan Peyman Moadi. Film ini akan menceritakan kisah seorang prajurit wanita Angkatan Darat Amerika Serikat yang merupakan penjaga tahanan di sebuah fasilitas penahanan Teluk Guantanamo atau Camp X-Ray yang terletak di Cuba. Ia menjalin persahabatan dengan seorang tahanan bernama Ali Amir yang diduga sebagai teroris jaringan Al-Qaeda setelah penyerangan gedung kembar WTC di New York, Amerika Serikat. Nah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur kisahnya. Film dimulai dengan serangan 11 September tahun 2001 yang ditampilkan di sebuah siaran televisi di suatu tempat. Kemudian, tampak seorang pria mencurigakan bernama Ali Amir yang baru saja pulang membawa sebuah kantong plastik berisi puluhan ponsel genggam. Setelah itu, saat ia sedang sholat, tiba-tiba seseorang langsung menculiknya dari belakang. Tak berselang lama, scene berganti di sebuah perjalanan udara dan laut yang memperlihatkan beberapa orang mengenakan baju tahanan serta bagian kepala bahkan telinganya ditutup. Di sini, mereka dibawa ke kamp tahanan super ketat yaitu Camp X-Ray Guantanamo yang merupakan penjara Amerika Serikat yang terletak di Cuba. Kemudian, tampak salah satu tahanan yang ternyata adalah Ali Amir. Dengan kondisi wajah sudah terluka parah, ia diduga sebagai teroris jaringan Al-Qaeda yang turut dalam penyerangan menara kembar WTC. Delapan tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan para prajurit baru Amerika Serikat yang baru saja tiba di Camp X-Ray. Salah satunya ialah prajurit wanita kelas 1 yaitu Amy Cole. Di sini, kita juga diperkenalkan dengan Kopral Ransdell yang memberikan arahan dan prosedur peraturan ketat kepada para prajurit baru selama bertugas di camp ini. Ransdell menjelaskan bahwa misi utama mereka ialah mengawasi para tahanan agar tidak bunuh diri. Saat Ransdell memperkenalkan beberapa ruangan di camp tersebut, tiba-tiba ia mendapat laporan adanya huru-hara yang dibuat oleh seorang narapidana. Ia pun memutuskan untuk mengirim tim anti huru-hara dan meminta seorang prajurit baru menjadi sukarelawan di tim tersebut. Hingga akhirnya dengan percaya diri, Amy pun mengajukan dirinya. Listen, all you need to work. Hold up. Get back, detainee! Get back! Setibanya di sel tahanan, para tim anti huru-hara termasuk Amy langsung mengamankan seorang narapidana bertubuh besar yaitu Mahmud. Namun pada tugas pertamanya, Amy masih terlihat sangat kaku sehingga membuat wajahnya terkena sedikit pukulan, bahkan ia sampai diludahi oleh Mahmud. Kemudian setelah berhasil ditangani, Mahmud dikembalikan kembali ke dalam sel dengan posisi tubuh diikat di kursi roda sebagai hukuman jika para tahanan mencoba membuat huru-hara atau kerusuhan. Setelah malam tiba, Amy beristirahat di baraknya. Ia pun melakukan obrolan video dengan ibunya dan menceritakan pengalaman pertamanya saat pertama kali tiba di Camp X-Ray. Ketika ibunya menanyakan soal hubungan, Amy pun menjelaskan bahwa dia tidak berniat mengencani siapapun selama bertugas. Things are fine. Singkat cerita, Amy pun memulai hari pertamanya bertugas. Ia mengantar beberapa buku kepada para tahanan. Namun, beberapa tahanan tidak menyukai kehadiran penjaga wanita karena bertentangan dengan norma agama yang mereka yakini. Para tahanan bahkan mencoret gambar wajah wanita di setiap buku dan majalah yang mereka baca.
Kemudian, Ami bertemu dengan seorang tahanan yang gemar membaca buku, yang ternyata adalah Ali Amir. Ia telah dipenjara selama 8 tahun di camp ini. Ali Amir menjelaskan bahwa dirinya sangat menyukai buku kisah Harry Potter yang sudah berkali-kali ia baca selama di dalam sel. Alasan yang tak lain adalah tokoh Severus Snape yang selama ini ia kira karakter jahat, ternyata adalah karakter baik setelah membaca buku seri ke-6-nya. Oleh karena itu, ia meminta kepada Ami seri ke-7 buku tersebut. Namun, buku yang dicarinya tidak ada. Bahkan, Ali telah menunggu buku seri ke-7 itu selama 2 tahun. Sayangnya, buku-buku dan majalah di penjara ini bertahun-tahun tidak pernah diganti. Go back. Is it a good? What's up? Hey. Moving. Di hari selanjutnya, Ami mulai menyesuaikan diri dalam bertugas. Ia mencoret beberapa gambar wanita di beberapa buku yang akan dibaca para tahanan, dan ia menyediakan makanan sesuai yang disukai para tahanan sebagai upaya agar para tahanan tidak stres dan bunuh diri. Tak lama selama Ami bertugas, ia selalu diganggu oleh Ali yang terus-menerus mencoba mengajaknya mengobrol, memanggilnya dengan sebutan pirang, dan meneriakkan buku Harry Potter terbaru yang ditunggunya. Ami yang sedikit kesal tetap bersabar dan tidak menghiraukannya, hingga akhirnya ketika Ali meminta sebuah air mineral, ia melemparkan kotorannya ke arah Ami. Akibatnya, Ali Amir mendapat hukuman pengurangan waktu tidur dan memindah-mindahkan selnya setiap 2 jam sekali. Kemudian di suatu malam, para petugas tampak melakukan pesta kecil di camp. Ami meminum beberapa gelas bir dan membuatnya sedikit mabuk. Ia pun bergegas pergi menuju toilet untuk menenangkan pikirannya sejenak. Namun, dengan tidak sengaja, ia menemukan dan melihat-lihat majalah dewasa. Tak lama kemudian, Ransdale pun menghampirinya dan mencoba berhubungan intim. Namun, Ami yang mulai sadar menolaknya lalu pergi. Fuck you, bitch! Keesokan harinya, Ami kembali bertugas. Ia melihat rekannya yang sedang menggeledah sel Ali Amir. Tampak banyak buku-buku dan beberapa kerajinan tangan yang dibuat oleh Ali Amir selama di dalam sel. Ami pun mulai penasaran dan mencoba mencari tahu identitas Ali Amir. Di dalam beberapa berkas file milik Ali, tampak beberapa foto wajah Ali Amir yang terlihat luka-luka. Dari beberapa dokumen yang ia temukan, ternyata Ali Amir sudah beberapa kali mencoba menyakiti dirinya sendiri untuk bunuh diri. Namun, ia selalu gagal. Hal tersebut membuat Ami menjadi iba terhadap Ali. Di hari selanjutnya, ketika Ami sedang berjaga, ia melihat Ali sedang membuat game sudoku di sebuah kertas dan berencana akan membuat buku tips bermain sudoku. Kemudian, Ali mencoba memberikan kertas tersebut kepada Ami untuk memainkan sudoku yang dibuatnya. Namun, karena mematuhi aturan tugas, Ami menolaknya. Meskipun Ali beberapa kali memaksanya untuk sekedar menerima kertas tersebut. Hal tersebut membuat Ali sempat tersinggung dan mengatakan kalau aturan yang dibuat sangat berlebihan. Ia hanya memberikan sebuah kertas yang tidak mungkin bisa meledak atau bahkan membunuh seisi tempat tersebut. Setelah itu, Ami pun memberitahu Ali bahwa dirinya telah berusaha mencari buku Harry Potter seri ke-7 yang diinginkannya. Namun ia mengaku tidak pernah menemukannya. Mendengar hal tersebut, Ali mulai merasa menyesal dan meminta maaf kepada Ami karena selalu memaksanya untuk mencarikan buku tersebut. Ia menjelaskan kalau hanya buku-buku tersebutlah sahabatnya selama bertahun-tahun semenjak ia dikurung di dalam sel. Daniel. 8 bulan kemudian, hubungan antara Ali Amir dan Ami Cole semakin erat. Di sebuah halaman belakang camp, sambil mengobrol Ami mengawasi Ali yang sedang berolahraga. Namun tak jauh dari pengawasan Kopral Ransdale, Ami kemudian dipanggil olehnya. Ransdale yang memiliki niat buruk kepada Ami mencoba menjebaknya melanggar prosedur aturan dengan memerintahkan Ami
untuk mengawasi Ali Amir yang sedang mandi dalam keadaan telanjang. Come on. Setelah kejadian tersebut, Ami pun membuat surat laporan kepada pimpinan komando, yaitu Kolonel James Drummond, untuk menuntut Kopral Ransdell yang telah menjebaknya. Keesokan harinya, Ami pun dipanggil menghadap Kolonel James Drummond untuk menjelaskan tuntutannya. Ami menjelaskan kalau Ransdell telah menjebaknya dan melanggar prosedur aturan. Namun sayangnya, Kolonel menolak tuntutan tersebut karena Kopral Ransdell telah melaporkan Ami terlebih dahulu dengan tuduhan bahwa Ami dan Ali Amir telah menjalin hubungan di luar prosedur aturan, di mana Ransdell mengatakan kalau ia sering melihat mereka sedang mengobrol. Setelah itu, Kolonel pun memerintahkannya untuk kembali melanjutkan tugasnya. Yes, sir. Singkat cerita, Ami pun ditugaskan untuk bekerja pada shift malam. Ia semakin bersahabat dengan Ali Amir dan sering berbagi cerita. I didn't know they kept the lights on. Sorry. You cannot say. Bahkan dengan penuh keyakinan, Ali juga beberapa kali menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan kelompok Al-Qaeda dan peristiwa 11 September. Ia mengaku kalau dirinya hanyalah orang biasa yang berasal dari kota Bremen, Jerman. But he believes me here. From Germany? From Germany, yeah. Actually, Sementara itu, Ami menjelaskan kalau rasa kesepianlah yang membawanya menjadi seorang prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia hanya ingin melakukan hal-hal penting semasa hidupnya. I understand. Di hari terakhir Ami bertugas, Ali tampak merasa bersedih karena semasa di dalam sel, ia belum pernah diperlakukan sebagai manusia oleh siapapun. Namun, semenjak berteman dengan Ami, Ali merasa bahwa ia seperti memiliki harapan. Tak berselang lama, Ali pun mengambil besi runcing yang disembunyikannya di dalam Al-Qur'annya. Rasa putus asa membuat dirinya kembali ingin mengakhiri hidupnya. Namun, Ami mencoba untuk menenangkannya. Pada titik ini, Ami bahkan melanggar seluruh prosedur aturan dengan memberitahu nama aslinya dan tempat asalnya. Ia mengatakan kalau ia begitu menyayangi Ali Amir. Hingga akhirnya, Ali pun membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Dan untuk terakhir kalinya, ia memegang tangan Ami dengan begitu erat sambil menahan kesedihannya. Keesokan paginya, Ami pun mengemasi barang-barangnya dan bergegas untuk kembali pulang setelah setahun bertugas di Guantanamo. Di samping itu, seorang petugas baru tampak sedang mengantarkan buku kepada para tahanan. Saat berhenti di sel Ali, tak sengaja Ali Amir melihat buku asing berwarna kuning. Dan ternyata, buku tersebut adalah seri terakhir dari kisah Harry Potter yang telah dinantinya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ia mendapatkan buku tersebut. Saat membuka halaman pertamanya, tampak sebuah pesan dari Amikol yang mengatakan ia tidak tahu apakah Severus Snape itu orang baik. Namun, ia mengetahui kalau Ali Amir adalah orang baik. Dengan rasa bersedih, Ali pun mulai membaca buku tersebut. Di akhir film, Ali dan Ami saling mengenang satu sama lain. Ali mendapatkan buku yang selama ini ia cari. Sementara, sambil bersedih, Ami menyimpan buku game Sudoku buatan Ali yang diam-diam ia bawa sebagai kenangan. Kemudian, film pun selesai.